Tidak ada wali kota dalam sejarah modern yang telah menghancurkan kotanya seperti Sadiq Khan menghancurkan London. Beginilah kondisi London saat ini. Ini bukan Bangladesh, tapi ini adalah daerah warga Bangladesh di London, London Timur. Lihatlah itu. Inilah yang dibawa oleh keberagaman ke London. London menurut saya adalah yang paling. Lihat orang ini. Lihat orang ini. Jalan santai saja. Lihat bungkus di tangannya. Dan dia dengan santainya menjatuhkannya. Ups, biar aku jatuhkan. Lihat orang itu. Lihat pria Inggris yang sopan ini. Ketika kamu mengimpor dunia ketiga, kamu menjadi dunia ketiga. Dan kamu hanya perlu melihat semua ibu kota besar di dunia barat. Dan pada saat yang sama, ketika ini terjadi, inilah yang dikatakan Sadiq Khan tentang keberagaman. Di sebelah kiri, Sadiq Khan memberitahumu bagaimana keberagaman memperkaya London. Dan di sebelah kanan, kamu melihat setiap orang Inggris yang telah dibunuh oleh keberagaman. Kamu tahu, bertentangan dengan apa yang mungkin dikatakan beberapa orang. Keberagaman kita tidak mengirdilkan kita. Keberagaman justru memperkaya kita secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dan kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh, melupakan hal itu. Beginilah cara keberagaman memperkaya London secara sosial. Lihat itu. Saya punya lebih banyak contoh. Lihat ini. Ini adalah pengayaan sosial London. Lihat itu. Kamu tidak akan menemukan begitu banyak wanita mengenakan burka dan hijab di Pakistan, apalagi di London. Tapi maaf London, inilah alasan mengapa UEA telah berhenti memberikan beasiswa kepada warganya untuk pergi ke Inggris. Oh, tunggu. Aku melihat satu wanita Inggris. Hanya itu. Hanya satu. Lihat itu. Ini adalah pengkhianatan. Lihat ini. Beginilah cara ini memperkaya London secara sosial. Jadi, itulah yang disebut pengayaan sosial. Hal yang membuatku sangat bangga menjadi wali kota-kota ini adalah bahwa London tidak pernah menyerah pada kebencian dan ekstremisme. London tidak pernah menyerah pada kebencian dan ekstremisme. Jadi izinkan aku memberimu berita terbaru langsung dari London. Penusukan di Shepherd's Bush. Aku tahu di mana itu. Di London Barat pagi ini, satu orang tewas dan dua orang terluka oleh keberagaman. Polisi dan para medis mendatangi S Road di Shepherd's Bush sebelum pukul 9.00 pagi. Garis polisi telah dipasang dan jalan telah ditutup untuk lalu lintas. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 8.30 pagi. Saya sedang tidur pada saat itu. Maksud saya di Australia. Kamu ingin melihat lebih banyak pengayaan? Ini adalah Oxford Street. Ini tentu saja video lama. Lihat itu. Lihat itu. Ini adalah peradaban yang sedang mengalami kemunduran dan kemundurannya semakin cepat. Lihat video ini. Sadiq Khan bilang London itu aman sementara dia dikelilingi oleh pengawal pribadi. Sadiq Khan dengan ramah meluangkan waktunya untuk menunjukkan kepada anda betapa amannya jalan-jalan di London. Seperti yang anda lihat, dia berjalan santai di jalanan dan tidak menyangka sesuatu yang buruk akan menimpanya kapanpun. Dan mungkin kita semua harus mengambil pelajaran dari hal itu dan berhenti berpura-pura bahawa London punya daerah-daerah yang berbahaya. Tahukah Anda, ketika saya tumbuh di Pakistan, saya sering mendengar contoh-contoh dari orang-orang seperti Imran Khan yang sering meromantisasi Barat aturan hukumnya. Dan dia sering memberitahu kami bahwa anggota parlemen, wali kota, bahkan Perdana Menteri Inggris pun berjalan kaki atau naik bus ke Westminster. Itulah yang kami dengar sejak kecil. Itu terjadi pada tahun 90-an tentu saja. Dan inilah kondisi London saat ini. Lihatlah ini. Ini adalah kereta London. Saya tidak bisa memutar seluruh videonya untuk Anda karena terakhir kali saya mendapat masalah. Lihatlah ini. Seorang pria memegang pisau dan dia akan menikam seorang wanita. Dan Anda bisa mendengar jeritan seorang wanita lain yang berteriak seperti, "Ya Tuhan, ada pisau." Saya tidak tahu kenapa orang-orang ini terkejut dengan itu. Lihatlah, inilah seperti apa hari biasa di London. Lihatlah ini. Tidak ada satupun orang Inggris yang terlihat. Lihat, boom. Apa ini? Inilah London untuk kalian. Pria-pria dari budaya asing berkelahi, kerusuhan, saling memukuli. Sementara para penonton hanya melihatnya.
Mereka bahkan tidak terkejut atau kagum karena ini sudah terlalu biasa. Dan beginilah Sadikan memprioritaskan orang-orang non-Britania. Aku benar-benar marah. Maaf, maaf, maaf. Aku terus mengumpat. Sadiq Khan, dia baru saja mengumumkan. Aku harus membacanya karena dia baru saja mengumumkan sebuah usulan baru untuk membangun 40.000 rumah sosial baru milik pemerintah daerah yang secara khusus diprioritaskan untuk Muslim dalam rencana perumahan untuk Muslim. Rumah-rumah itu akan dibangun di dekat masjid dan toko halal. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Bukankah itu memecah belah? Bukankah begitu? Apakah itu inklusivitas? Itu adalah intoleransi. Bisa kamu bayangkan? Bisa kamu bayangkan jika kita membuat pengumuman bahwa kami, pemerintah, akan membangun 40.000 rumah baru. Tapi kami akan memprioritaskan rumah-rumah itu untuk non-muslim atau orang kulit putih? Bayangkan itu. Bayangkan kamu berkata kita sedang membangun 40.000 rumah baru dan kita akan memprioritaskan keluarga kulit putih. Mereka bahkan tidak bisa mengatakan bahwa mereka memprioritaskan para veteran. Mereka bahkan tidak bisa mengatakan bahwa mereka memprioritaskan penyandang disabilitas atau tunawisma. Mereka harus memprioritaskan Muslim. Ini adalah Marble Arch. Jalan-jalanmu makin kacau. Kota-kotamu memburuk dengan sangat cepat. Dan kamu sedang dibuat meragukan kenyataan pada saat yang sama. Kita hidup di dunia yang terbalik, teman-teman. London adalah kota yang sangat penting. Secara simbolis, ini adalah kota yang sangat penting. Menurut pendapat saya, ini adalah kota paling penting di dunia barat. Atau jika Anda tidak ingin sejauh itu karena ingin memasukkan Berlin dan Paris, maka setidaknya di dunia Anglosfer, London adalah kota terpenting di dunia. Australia, Amerika, Kanada, Selandia Baru, semua negara Anglosfer kita yang luar biasa berasal dari London. Apapun yang ditemukan dan didiskusikan, apapun yang dicapai secara politik maupun akademis, itu terjadi di London dan kemudian terjadi di seluruh dunia barat atau dunia Anglosfer lainnya. Dan kota itu telah jatuh menjadi seperti ini. Ini. Video ini dibuat sekitar sebulan lalu. Lihat itu. Ini terjadi selama Piala Dunia. Para wanita ini dikelilingi. Wanita-wanita Inggris ini dikelilingi oleh gerombolan. Entah, saya rasa mereka adalah pendukung Maroko atau semacamnya. Mereka menghancurkan mobil mereka. Keluar. Di sana, lihat itu. Aku tidak tahu apakah dia berani atau bodoh. Dia melangkah keluar. Dia bisa saja dikeroyok. Aku bisa terus bicara. Ini London, tempat para penjahat berkeliaran. Terus, lihat itu. Kamu sedang melihat perampokan langsung di toko perhiasan. Lihat itu. London aman. Menurut Sadikan, lihat itu. Ini terjadi secara langsung. Orang-orang hanya menonton, merekam. Di mana polisi? Maaf, mereka sibuk menangkap orang karena postingan di media sosial. Ya Tuhan, apa itu? Apa itu di atas? Oh, yang terekam malah langitnya di sana. Suatu hari nanti, tidak lama lagi, orang-orang ini akan menuangkan air mendidih kepada siapapun yang mencoba masuk paksa. Sama seperti di zaman abad pertengahan. Apa? Itu saja, sesederhana itu. Lihat itu. Nah, lihatlah. Seorang pria Inggris kulit putih sedang dipukuli oleh penyerbu ini. Ya Tuhan, ini benar-benar Barking dan Dagenham. Ya Tuhan, lihat itu. Saya pernah tinggal di sana selama beberapa bulan ketika saya tidak mampu menyewa Airbnb yang bagus. Lihat itu. Ini adalah Barking dan Dagenham. Lihat siapa yang melakukan ini. Muslim. Orang-orang dunia ketiga, bukan orang kulit putih. Ayo kita muat truk atau van kita dan langsung buang saja di tempat parkir. Saya bisa terus bicara, teman-teman. Saya bisa terus bicara. Menjijikkan. Menjijikkan. Kenapa dia menghadiri upacara keagamaan ini? Lihat itu. Saya tidak akan memutar videonya karena saya bisa kena masalah. Begitu khas London ya. Pria dengan pisau menyerang sopir Uber atau DoorDash atau apapun itu. London pakai Houston,
Tidak, itu jelas bercanda. Ya, tapi... Ini di Pakistan saya rasa. Ya, ini jelas di Pakistan. Tidak, ini Bangladesh. Inilah yang terjadi ketika kamu mengimpor orang-orang ini secara massal. Lihat, mereka ini orang Bengali. Ketika kamu mengimpor mereka, mereka melakukan hal seperti ini. Kenapa mereka harus berbeda? Inilah yang memang mereka lakukan sejak kecil di negara asal mereka. Kenapa harus berharap mereka akan berbeda? Ya, berarti kamulah yang jadi bahan tertawaan. London. Orang ini hanya duduk di sana. Sejujurnya, saya pikir dia orang Irak, bukan orang Bengali. Kalau kamu naik kereta di London, jangan berjalan di sisi ini, karena hal seperti ini bisa terjadi padamu. Lihat ini. Orang ini langsung mendorong orang itu ke rel kereta. Untungnya keretanya berhenti dan dia cepat-cepat ditarik ke atas. Benar-benar acak saja. Tidak ada apa-apa. Dia cuma sedang berjalan. Cuma jalan kaki. Lihat ini. Orang ini cuma duduk di sana. Biar aku bunuh seseorang. Boom. Ini adalah pengkhianatan. Aku suka berpikir akan ada hari pembalasan. Aku suka berpikir semua orang yang melakukan ini, suatu hari nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Aku tidak tahu bagaimana itu akan tercapai. Kubu kanan terpecah. Nigel Farage tidak punya nyali. Dan Rupert Lowe mungkin tidak bisa mendapatkan mayoritas. Dan mereka tidak akan bekerja sama. Tapi pada akhirnya mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Mereka harus melakukannya. Mereka harus melakukannya. Atau mungkin inilah akhirnya. Beginilah cara kita kehilangan UK.